Selamat datang, Mystikus Channel. Baik, tadi pertanyaan yang pertama adalah tentang bagaimana empat hal yang tadi, empat dari sastra gending, beksan payudan, kemudian penjelasannya bagaimana. Ini berkaitan dengan yang pupuh ya, atau kode yang keempat ya, bahwa ada jadi Norabedan pun masih harus atau gendingnya, harus ditata gendingnya. Gending di sini itu adalah, kalau tadi beksan, jadi sastra bukan berarti karya sastra. Kalau dalam Sastrowardoyo misalnya, Dian Sastro itu ya, bukan berarti, bukan hanya berarti karya sastra. Kalau karya sastra biasanya ditulis dalam manuskrip itu susastra atau susastro. Nah, sastra di sini artinya tingkah laku. Jadi yang pertama akhlaknya, sastra, bagaimana tingkah lakunya. Itu. Tingkah laku harus kalau orang Jawa ini mengacu pada tata krama. Ya, Subosito tata kromo. Itu adalah sastra. Jadi bagaimana Subosito tata kromonya harus diatur kalau orang Jawa. Makanya dia harus ditata. Kramanya kan saling memuliakan, saling menghormati. Kemudian yang kedua gending. Gending itu bagaimana kata-katanya. Gending itu mengeluarkan kata-kata. Kalau dalam penjelasan itu nanti mengeluarkan seperti saya sekarang, itu dalam bentuk keluaran yang berbentuk kata-kata. Maka juga harus ada keluaran yang berbentuk nada. Pitutur, piwulang, pituduk, itu tidak hanya dengan kata-kata kalau orang Jawa, tapi juga dengan nada. Maka disebut gending. Baik yang berupa kata-kata, tadi dikatakan Sunan Bonang aris kata-katanya, itu artinya gendingnya sudah ditotok. Berkata-kata yang lemah lembut, pas pada waktunya, dan tetap kromonya dimuliakan, saling memuliakan, baik orang tua terhadap anak muda pada orang tua, sesama orang tua, sesama anak muda. Itu sudah ada truknya, sudah betul-betul mampu menata hal-hal yang seperti itu. Itu gendingnya. Jadi tidak tanduk Subosito juga berkaitan dengan gendingnya. Nah yang kedua, gending yang berarti nada, itulah makanya orang Jawa menggunakan gamelan. Gamelan dari kata jamalan, dijamalke, diindahke, dielokke, dijadikan indah. Tidak lagi dengan kata-kata, tapi dengan keindahan. Jamalan atau gamelan. Nah itu nanti kaitannya dengan Sunan Bonang dalam rangka itu menciptakan alat musik dalam tatanan alat musik Jawa yang disebut dengan bonang, ya, dengan bonang. Jadi dalam tradisi, misalnya dalam pagelaran wayang di zamannya para wali, Sunan Bonang memang adalah penabuh bonangnya dan juga pencipta alat bonang itu, gitu. Itu Sunan Bonang. Kemudian bonang ini, kalau dalam gamelan ya, bonang ini menjadi tanda, menjadi dirijen, menjadi dirijennya kalau tidak ada kenjan. Jadi alat musik gamelan itu
gamelan itu ada kendang loh. Nah kendang itu tandanya itu Sunan Derajat yang menciptakan. Ya. Maka nanti kalau dengan tindak ke Lamongan, ke makam Sunan Derajat, di museumnya nanti ada bekas-bekas sisa-sisa alat gamelan di sana, terutama itu apa, gendernya. Nah, Sunan Derajat itu tanda itu penabuh gendang. Makanya kalau wayang tanpa gendang nggak bisa, karena geraknya wayang ini harus dipandu oleh gendang. Tetapi kalau tidak ada gendang, maka bonang yang menjadi tandanya, dirijennya. Itu misalnya bisa dengan lihat kalau dengan besok pas Maulid kita mendengarkan gamelan utawa gamso Guntur, Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogowilogo. Itu tidak ada gendangnya. Maka yang menjadi tanda, kemudian yang duduk di depan itu yang mukul bonang. Diramanya itu, iramanya dituntun oleh bonangnya itu. Itu kalau sudah ke gendingnya, gending nodo, nada, bukan lagi dengan kata-kata. Yang ketiga, gending juga nanti pada bekso atau beksan. Sastra, gending, beksan, payudan. Yang ketiga itu beksan. Beksan artinya joget, nari. Nari ini berkaitan dengan wataknya orang per orang. Orang Jawa harus menemukan jogetannya, harus menemukan dia ini menarinya apa. Ada yang menarinya Dasamuka, ada yang menarinya Werkudara, ada yang menarinya begitu. Jadi salah satu pendidikan kepribadian atau akhlak bagi orang Jawa adalah menggunakan beksan kalau di Jawa. Makanya di Jogja misalnya masih ada di dalam Kaneman itu siswa mong bekso, ya, perguruan menari di sana khusus. Demikian juga di Tirtokusuman, Romo Ibnu masih membimbing masalah nari. Meskipun maknanya sudah tidak tahu kalau sekarang, mereka sudah tidak sampai kepada makna-makna tasawufnya, tapi beksannya masih. Jadi ini beksan ini nanti kaitannya adalah pribadi kita dengan wayang malahan. Oh aku ki kaya sapa ya? Oh aku ki Sedewa. Oh jenengan Durna. Jenengan Sekuni kan gitu. Jenengan lagi Dursasana. Gitu. Kalau saya Sedewa sing apik-apik kan soalnya aku kan sing penceramahnya hari ini. Gitu. Jadi harus ketemu jiwanya. Wayang itu apa? Kalau wayang itu refleksi. Wayang itu tidak ada sejarah. Tidak ada, itu bukan tokoh sejarah. 114 tokoh wayang itu mewakili 114 karakter manusia. Jadi di situ beksannya. 114 ke kanan, 114 ke kiri. Yang ke kiri menunjukkan watak angkoro, yang ke kanan kalau dalam itu simpingan wayang itu ya. Itu yang ke kanan menunjukkan watak utomo. Maka kita harus tahu kita sekarang ini di mana. Jadi wayang membantu kita untuk mengukur diri, nyondro, tahu ukuran diri kita sendiri. Oh aku isih ning kene toh. Aku seneng Sedewa, tapi aku kok masih ada wataknya Citrakso atau Citraksi. Wah, masih ada watak itu saya. Gitu. Maka kalau orang Jawa zaman dahulu namanya pasugatan wayang kulit atau ringgit wacucal. Pasugatan artinya pengadaran. Maka gurunya disebut Sugata. Dalang itu Sugoto atau Sugata atau guru. Jadi kalau dulu berangkat mendengarkan wayang itu adalah pasugatan ringgit wacucal atau wayang kulit. Kanthi lampahan atau judulnya apa? Di situ. Maka orang Jawa orang Nusantara pada umumnya, karena wayang di Kalimantan juga ada, ya, Jawa Barat juga ada.
Orang Nusantara pada Lampung juga ada ya, banyak itu. Orang Nusantara pada zaman dahulu wayang adalah untuk pasugatan, untuk pengaosan, untuk membantu kita memahami diri kita. Karena tadi nanti kaitannya dengan yang terakhir di di podo nomor 11, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu tadi. Itu adalah beksan. Kalau payudan itu adalah misalnya kita mengenali katuranggan kuda, katuranggan kucing, anjing, kutut, jago, itu dalam rangka payudan. Payudan itu artinya peperangan. Kita mengenal keris, tombak, mengenal panah, jemparing itu ya, panah. Terus mengenal bedil. Karena di zaman setelah Sultan Agung itu orang Jawa berperang sudah menggunakan bedil ya, utawa tebu wulung istilahnya. Tebu wulung itu bedil maksudnya. Nah, bahkan sudah sejak zaman Panembahan Senopati kita sudah menggunakan peperangan Demak. Pati Yunus melawan Al-Burqurqu itu untuk mencegah Al-Burqurqu masuk ke selatan. Pati Yunus sudah menggunakan meriam dan bedil ya. Jadi jangan dibayangkan pakai keris. Keris itu piandelan, keris itu identitas ya. Oh, Pangeran Diponegoro menggunakan kerisnya, dipakainya di depan. Ini artinya nyoten artinya nantang, perlawanan sama Belanda. Dan perongkonya, sarungnya itu gayaman. Oh, berarti ulama. Ini adalah perang sabilillah berarti. Ulama melawan penjajah. Itu payudan. Kita melihat di Diponegoro, yang Diponegoro menggunakan kuda, ada 4 kudanya, ada gagak harimang, ada ini, ada itu, oh ada yang berkaos putih kakinya ada putihnya, bulu putihnya, dan lain sebagainya. Oh ada jalan sembrani, kudanya Pangeran Diponegoro yang jalan. Ini artinya payudan, ini katuranggan. Bagaimana yang Diponegoro sudah memberikan pitutur, piwulang, pesan kepada seluruh laskarnya waktu itu dengan simbol-simbol itu. Kalau kita nggak mengerti keris, jadi susah. Ya, kita susah. Oh, Diponegoro itu siapa? Itu pangeran. Oh, pangeran loh, bukan, itu kan perangnya orang ini karena relnya dimasukkan ke rumahnya. Bukan itu, ini persoalan antara Ngulomo Tanah Jawi dengan orang Belanda. Ini persoalannya lebih besar daripada itu. Bisa dilihatnya dari mana ya? Dari persimbolan kerisnya, katuranggannya. Turonggo itu kuda. Maka memahami payudan jadi penting. Yang kedua, payudan juga bisa menuntun kita kepada leluhur kita. Oh, nama leluhurnya Jaya Yuda, Wangsa Yuda, Yuda Widakdo, Wirya Dikromo. Itu semua sudah, kalau orang Jawa itu masalah payudan. Dia mengenal, oh kalau gitu, oh leluhur saya kalau begitu ini. Oh leluhur saya ulama. Oh leluhur saya satrio. Oh, leluhur saya adalah komandan tempur di sini. Itu bisa dilihat dari namanya. Lah, kalau sekarang orang malu untuk ditanya leluhurnya. Karena apa? Kalau orang Jawa, kalau orang seluruh Indonesia hari ini, leluhurnya pasti terlibat di Diponegoro. Pasti terlibat perang Sabil. Pasti bukan agama lain selain Islam. Gampang niteninya, gitu. Maka di situ makna dari beksan sastra gending, beksan payudan. Jadi kalau kita mau mengerti bagaimana tuntunan agama di negeri kita digelar,
Oh kemarin tahun-tahun berapa lah 90-an. Wah Afghanistan. Nah, kalau saya ya ketawa-ketawa aja. Plan of jihad, plan of ya. Nembe ini aja nembe anyaran itu. Kaget. Makanya kalau orang Jawa bilang ojo kagetan, ojo gumunan. Kalau sapa karo awakmu kuwi lho, karo dirimu itu lho. Enggak. Setiap tahun di tanah Jawa sejak kolonial masuk, sejak tahun 1500, setiap 100 tahun ada perang Sabilullah. Kayak gitu sampai sekarang nggak mau dipelajari oleh orang-orang keluarkan unta. Ya kan? Keluarkan unta menurut keluarkan unta kagian bucu. Nah itu jadi pentingnya sastra gending sampayudan itu di sana. Baik, kemudian pada pertanyaan yang berikutnya bagaimana ya Ustadz Kuntul itu membedakannya dengan yang bukan kuntul kan gitu. Bagaimana kita harus membedakannya? Nah, kalau menurut saya sederhana saja. Kalau di Jawa itu ada dua, ya ini maaf ya. Jadi ada dua track menjadi ulama itu. Ada ulama yang ngugemi sarengat dan tarekat, dan ada ulama yang ngugeminya hakikat dan ma'rifat. Itu saja. Kalau orang-orang yang ngugemi sarengat seperti Ustadz Kuntul itu harus ada tarekatnya, harus ada olah jiwanya, harus ada olah nuraninya, supaya dia sampai kepada suroso, pada rasa. Demikian juga kalau ulama-ulama yang ngugemi hakikat saja, itu harus ada makrifatnya, supaya sampai kepada suroso, rasa pangroso, kesucian jiwa, untuk atau supaya sampai kepada Gusti Kanjeng Nabi dan Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sarengat tok ora ana tarekate ya ora iso, atau hakikat tok wis anggur salat nek meneng tok. Ki ngopo? Ki salat ta. Nek ora ana marifate ora iso. Ora ngerti trimino, ora ngerti sifat apa kayak begini, orang ngerti pangiwon, tidak bisa, tidak mungkin. Kalau ada orang sekarang, wah, hakikat kok tidak mungkin tanpa ma'rifat Islam. Makanya ilmu kasampurna disebut dengan iman, tauhid, ma'rifat Islam. Itu namanya ilmu kasampurna. Orang yang senangnya ngugemi sing hakikat-hakikat tanpa ma'rifat Islam tidak bisa. Kalau kita mau belajar ma'rifat Islam, ya karena kita harus membaca Sunan Bonang, membaca Sunan Giri, membaca Sunan Kalijogo, membaca yang Samsu Tabarid, membaca yang Imam Ghazali, membaca yang Ibnu Arabi. Mau tidak mau. Tanpa itu hakikat apa? Hakikat apa yang mau disilah, yang mau dibuka? Nggak ada apa-apa. Jadinya malah filsafat materialisme orang Barat. Barat artinya angin. Angin artinya entut. Gitu. Jadi itu peradaban entut. Itu. Jadinya seperti itu. Oh biing. Hanya biang-biingnya aku ya iso. Hakikat ada. Hakikat ada biyen ya wis karepmu kono wis tekan ndi tak tutke. Tak kei wektu 500 tahun tok iki. Ra becus tak tagih. Gitu. Sabdo palon itu. Gitu, jadi hakikat itu harus ada makrifatnya. Sarengat harus ada tarekatnya. Itu. Bukan kayak orang sekarang, hakikat bar serengat, hakikat bar hakikat serengat, apa mau? Bar serengat, tarekat, bar tarekat, hakikat, bar hakikat, ma'rifat.
Orang ngono kuwi. Ya kami Arab nih. Ya, keblebet kitab. Makanya jangan cuma aksara kata di sini. Buat itu aksara panengen yang kitab-kitab Arab maupun aksara paniwa kitab-kitab Jawa. Kalau tidak ada kalau itu serengat tidak ada tarikatnya atau menghakikat tidak ada ma'rifatnya, enggak akan menyampaikan kita kemana-mana. Jadinya Jawa ulo. Nek proses enggak sampai-sampai. Gitu. Kalau sudah panjang umurnya, udah tua, ganti kulit, keset lagi, ganti kulit lagi. Apa kuwi? Makanya dalam cerita Dewa Ruci, ulo ini harus ketemu Bima. Ulo ketemu Bima, jadinya Bima kanti mau membawa mo. Jadi harus jadi ulomo. Itu wayang itu adalah Bima Suci maupun tadi gurunya Werkudara. Siapa tadi? Dewa Ruci. Maka sebelum masuk ke dalam lautan ma'rifat, Werkudara harus digerubet ulo. Jadi harus jadi ulama dulu. Maka dia ganti pakaian, ganti ageman, putih-putih pakaiannya, baru dia terjun ke dunia ma'rifat, lautan ma'rifat. Para wali, para yang kita jauh sebelum para wali sudah begitu anunya, pesannya. Sudah begitu itu. Orang mungkin tuntunan Kanjeng Nabi itu orang mungkin. Bima, mau Muhammad. Wong Jawa diilangi Muhammad ya jadinya ulo. Sederhana aja. Ulama Jawa ulama ilangi Muhammadnya, ulo jadinya. Makanya kolonial itu pinter. Wong Jawa dijauhkan dari Muhammadnya. Arab sholawat wae lho. Kuwi ora tuntunane. Arab muni Sayyidina wae, jauh kuwi bid'ah. Bid'ah kuwi ngono. Lah terus aku nyebut Rasulullah piye? Wis kok Muhammad ngono wae. Oh, ngono to. Iya kene din Samsudin kene. Iki bisa din Samsudin apa di Samsudin? Jadi gitu. Lah nyebut orang-orang yang enggak jangkar nyebut Nabi Muhammad dikon jangkar wong Jawa. Muhammad. Adalah. Padahal tadi ada sastra gendingnya kalau orang Jawa. Enggak mungkin. Bagi saya menyebutkan Kanjeng Nabi itu masih kurang. Ya toh? Kanjeng Nabi. Nabi Agung, junjungan kawula, gitu kalau orang Jawa. Karena ada sastra gendingnya. Tadi saya sudah menyebutkan sastra gending. Ada sastra gending. Maka orang Jawa dihilangkan Muhammadnya jadi ulo. Seperti sekarang kayak obong dupo, yang jadi obong dupo. Di obong dupo itu tuntunan memang. Itu ukut loh, harum-haruman. Dan itu tebelnya itu loh, simbol dari makbul, kabul itu loh. Tujuannya dulu itu. Tapi gandeng dicabut Muhammadnya, maunya dicabut. Ayo mek dupo ulo. Itu, duponya jadi ulo. Wah, betul ulo ini. Itu. Wong Jawa itu penting kanggonan Muhammad. Kembalikan Muhammad ke orang Jawa. Sabda paron nagih janji. Balik ke Muhammad neng tanah Jawa. Arep nyebut Gusti Kanjeng Nabi wae ra entuk. Wis kowe lunga kok dasar agama tamu. Iya. Umat Islam diwali Islam tamu kuwi mau.
Umat itu dari tamu loh. Makanya di wong Jawa itu cerdas mas. Bukan untuk alat gaduh, ada operasinya itu, operasi kabujangannya itu namanya kosok balen. Bukan untuk alat. Maka kalau saya sebagai sabdo paranoia itu balik ke Muhammad ning tanahku. Karepmu nek arep kok kuyo-kuyo, kok nyek-nyek ning tanah Arab kono ora butuh aku. Tapi balik ke Muhammad ning tanah Jawa. Jalakan wong Jawa tanpa Muhammad dagingnya ulo. Ulo itu jadinya cuma dihina, digebuk-gebuk, dikejar-kejar. Penjajah itu pinter, gampang cara menghabisi orang Jawa dengan keislaman yang sedalam ini. Buang Muhammad dari. Makanya datang kemudian 1912, 1940, 1965, 2011, 2010 datang ulama brubul, ustaz-ustaz kontol memang. Iya, misinya satu, ilangi Muhammad di tanah Jawa. Untuk orang Jawa itu yang diagungkan adalah grebek maulid. Kalau sudah grebek maulid, seluruh kebudayaan Jawa seluruhnya dikeluarkan. Grebek maulid itu muludan itu 12 Rabiul Awal atau 12 Asih Mulut. Maka grebeknya atau gunungannya 6 keluar semua. Itu orang Jawa. 7 hari 7 malam gamelan Nagawilogo sama Kiai Nagawilogo sama Kiai Guntur Matu ditabuh terus-terusan. Sing neng buri kok. Hati-hati loh, di sini ada orang-orang yang menjalankan nggak ada tuntunannya ini, hati-hati ini. Bisa muspek bidungan. Kalau saya nek orang ngerti yang mbok meneng wae. Tangkep iki. Nek wong Jawa iki lumayan, wong Jawa diilangi Muhammad iki dadi ula. Ngoten. Nek wong ngaku Islam kuwi diilangi Muhammad dadi opo kuwi? Islam ora kowe, Islam. Maunya hilang tuh Islam. Jadi Islam aja, nggak jadi apa-apa ya. Karena mereka sudah kehilangan Muhammad dalam epistemologinya. Ini salah satu pertanyaan jenengan yang kedua ya. Apa tadi? Ulama kontol. Maka kalau ulama kontol sederhana saja. Ustadz kontol dengan bukan Ustadz kontol itu sederhana. Kalau Ustadz kontol itu di atas kepalanya nggak ada yang dihukumi, nggak ada yang disuyuti, nggak ada yang ditakzimi. Itu Ustadz kontol. Nggak punya pepundan kalau Jawa. Pepundan itu yang dihormati, dirindui, dipuji, dicintai sepenuh hati, diletakkan di atas dia. Kalau menyebut Kanjeng Nabi, Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi agung gitu. Kanjeng Nabi suci. Gitu kalau orang Jawa. Jadi punya pepundan, punya sesuatu yang dihormati, seseorang ataupun aulia-aulia yang dihormati di atasnya. Coba lihat Ustaz Kontol, enggak aku orang dulu bertigasan. Makanya sifatnya kayak raksasa, sifatnya seperti buto, raksasa. Itu. Maka hati-hati, kok ada orang ngaku. Maka kalau dalam Islam itu sederhana mas. Quran itu adalah sastra jenderal yang ningrat pangruating diu, menghilangkan sifat angkara. Pangruating diu itu menghilangkan sifatnya. Kok ada orang mengaku-ngaku ustadz kemudian hebat menguasai Quran, kok masih ada sifat angkara? Kalau orang Jawa sederhana, ini mesti ustadz kontol, sederhana aja. Kok ada orang mugemi agama, menjalankan rohaniwan, agamawan, sifatnya masih ada sifat angkara murka, pasti ustadz kontol.
Sederhana Mas. Mulane ra ono sekolahane ngono kuwi. Uwing ora wani kok gawe mata kuliah ilmu kekuntulan itu enggak berani Win itu. Gitu. Itu kalau tentang masalah Ustadz Kuntul ya. Ustadz Kuntul. Maka kalau orang Jawa penting sekali untuk menghilangkan mendidik perkara-perkara tadi kepada dunia itu kecintaan kepada dunia, kemudian ya itu penting sekali untuk hal seperti itu dilatih supaya ditinggalkan untuk mungkurin dunia itu penting. Wah itu kemarin mau iya mungkin tak beden-beden jenengan nek sinau ngene-ngene tenanan mesti melarat jenengan bawane apa ora kemanan proyek tak beden-beden jenengan sampai nanti umur 40-an ya kawan itu sekawan persaudaraan mulai banyak sedulurnya mulai banyak pasti Gusti Allah maringi rezekinya gitu. Tapi masa-masa kurpuran, masa-masa 30-an itu mesti dinyetok isine kakian kijing. Gitu. Wong kakian dupo. Wong kok milane menyan. Itu yang karena nggak ada ruang di dalam sistem pendidikan modernisme, tidak ada ruang. Ketika saya diadili ya, ditanda kutip oleh salah satu universitas perguruan tinggi Fakultas Sejarah, saya bilang seperti itu. Ayo, saya bilang sama mereka saya itu jenengan enak, ada ruang kelas, ada kampus, ada ini sistem, ada gaji. Lah saya enggak ada. Saya diskusi ini di kuburan-kuburan, yang pendopo ya toh. Paling yang di pinggir masjid aja masjid musyrik toh. Masjid sing iman Islami lah, masjid sing Islami bener kuwi masjid sing kaya Arab kuwi to. Nganggo apa kuwi mesti masjidnya kubah. Kan gitu. Kalau masjid Jawa enggak. Trimi loh. 3 topnya itu 3, tajuknya itu gentengnya itu ada 3 lapis. Trimino atau Tripuruso. Makanya masjid-masjid Jawa itu seperti itu. Sebetulnya nggak di Jawa, nggak hanya di Jawa, di Kalimantan begitu, di Aceh begitu, sama saja ya. Cuma sekarang harus di barat gitu, sistem cara barat. Barat kan kalau di kosok balen tak Arab, barat gitu, tak Arab. Di wong Arab karo barat iki padha. Arab karo ora Arab iki maksudnya iki Saudi karo Amerika itu lho. Nek nyebut negara ya. Kan Arab dibalik barat kan, tambah IT jadinya barat. Jadi 2 itu memang pasangan kolonialisme. Pasangan. Lo ada bukunya loh itu. King Saud and Bush loh. Bush and Saud Dynasty itu ada bukunya. Alhamdulillah lah ono kitab. Itu memang 2 sekawan. Makanya kalau dikatakan di sana gunting ya, kayak Kadio gunting seperti gunting pasangan. Dari zaman dulu sudah begitu. Di zaman yang Surabaya juga banyak orang-orang Arab kesini petantang-petantang dagang, payu, Kim Prinsipe, kentu, biasa. Alasannya mutngah. Ini mereka ingin melegitimasi, ingin
ledakan hawa nafsunya adalah wong Jawa ayu-ayu gitu. Mut. Lah kuwi sing Ustaz Kontol ngono kuwi lho. Jadi Ustaz Kontol zaman Jayabaya juga ada. Baca aja Babat Kediri. Ada itu Ustaz Kontol saka Baghdad. Saestu gitu, makanya sejarah kebudayaan Ingahingi itu begitu SKI itu. Mengonengan Muawiyah, mengonengan Abbasiyah, nah podo Ingahingi. Gitu. Wah, nek wis ngono kuwi aku jadi ultra nasionalis. Pokoknya Indonesia. Pertanyaan berikutnya, apa Mas mau Bonang terus kemudian sejarah ya? Oke. Jadi ini sebetulnya memang saya sengaja untuk tidak membahas itu, karena ketika Pangeran Wujil tahun 1700-an itu nganggitnya, ya menulisnya. Setelah dapat pencerahan tadi ini, maka beliau menganggit itu 1700-an. Tapi kan umur Pangeran Wujil berarti dia 1600-an lah gitu lahirnya, kan gitu. Ya sudah nggak menangi Bonang. Memang sudah tidak menjumpai Sunan Bonang. Seperti Sultan Agung. Sultan Agung berjumpa dengan gurunya Sang Noto ing Benang, yaitu Tembayat. Saya tadi kan matur, yang di utara itu Benang, itu Sunan Bonang, yang di selatan itu Sunan Tembayat. Itu Sultan Agung tidak berjumpa dengan sosoknya Sunan Tembayat, tidak. Karena Sunan Tembayat wafat tahun 1600 atau 1500-an di 3/4 1570 gitu. Sultan Agung menjadi sultan 1613. Jadi terbentang waktu sekitar 50 tahun. Ketika Sultan Agung berguru pada Sunan Benang ing Tembayat, itu yang dijumpai hanya sekarangnya, hanya kijingnya. Gitu. Maka kasus Pangeran Wujil ini persis sama dengan kasus Sultan Agung. Ya Anda menerjemahkannya gimana terserah lah. Tapi dalam serat diceritakannya begitu, disebutkannya begitu. Ya akhirnya mau dijadikan ilmiah apa enggak ya silahkan gitu. Tapi realitasnya begitu. Sultan Agung berguru pada Hyang Tembayat sudah berupa kijing makam. Persis sama dengan Pangeran Wujil, Pangeran Mojopahit itu bertemu dengan Sunan Bonang bukan dalam pertemuan jasadiah. Makanya di sana tadi barzakhi ya. Makanya di sini dikatakan suruping arko aganti wengi. Maka ketika matahari tenggelam berganti malam, maka Pangeran Wujil menjalankan apa perintahnya Sunan Bonang, bagian aneh patapati Sang Wiku di lokasi pertapaan Sang Wiku Sang Sunan Bonang. Ujung tepining wau di tepiannya itu tadi jadi aran Dekeh ing Benang. Kemudian tidak ada apa-apa di sana, hanya kesunyian saja. Anggaria kan kalau juga tidak ada sandang pangan, dan juga yang ada yang terdengar hanya ombak riaing segoro, hanya ombak lautan saja. Parang rong asiluman gitu. Maka itulah pantai Parang Rong yang tersembunyi tidak dian manusia. Lah ini makanya kalau historisitas di sininya ya monggo itu aja. Makanya sisi bawah itu bersikeras, nggak bisa ini dijadikan acuan referensi, nggak bisa, karena kronologisnya tidak bersesuaian dengan kepentingan ilmiah ya, yang empiris ini. Gitu. Jadi memang persoalan begini, maka disebut di sini satu wahdat. Ya, kaitannya tadi dengan pertanyaan yang keempat, yaitu kaitannya dengan Hanyokrawati. Jadi kalau Sunan Bonang
Itu gelarnya adalah Ratu Wahdat atau Wahdatul Muhammad ini Hanyokrowati. Ya. Maka nanti nama beliau ini kemudian diagem atau diwarisi oleh Sultan Agung Hanyokrowati, ayahnya Hanyokrokusumo atau kakaknya, ayahnya Hanyokrokusumo. Jadi yang membuka Mataram setelah Panembahan Senopati wafat 1600 diteruskan oleh putra beliau yaitu Sultan Agung Hanyokrowati, yang refernya adalah kepada Sunan Bonang. Tuh, jadi memang ada kaitannya dengan itu. Hanyokrowati itu artinya untuk lingkup kecil itu, untuk lingkup negara kota, nagari kuto nagari, untuk lingkup kuto nagari. Hanyokrowati. Tapi kalau sudah Sultan Agung sudah Hanyokrokusumo, untuk lingkup seluruh kemanusiaan, bukan seluruh negara-negara di dunia loh, bilang loh. Seluruh kemanusiaan, seluruh manusianya. Itu Hanyokrokusumo. Nah, kalau Hanyokrokusumo ini mewarisi namanya Sunan Giri Kedaton tadi yang kaitannya dengan Mocopat tadi, dengan Sunan Giri Kedaton. Mana itu? Bisa dulu ya, Kambu. Pucung. Sunan Giri Kedaton. Maka nanti pusakanya Mataram adalah diboyongnya Sunan Giri Kedaton dari Jawa Timur ke Mataram. Dan nanti zaman Trunajaya direbut kembali, dibawa kembali ke Kediri, ke Sentono Gedong itu. Sunan Giri Praten, Sunan Giri Kedaton diboyong kembali. Maka Mangkurat satu runtuh karena pusokonya. Jadi mustikanya orang Jawa itu wali, bukan kiai peleret tumbaknya, itu bukan kerisnya, bukan, ini walinya itu loh, menungsone itu loh, wongnya. Kalau sudah mati ya dibawa, dipendem, digali lagi, bawa pindah. Itu orang Jawa. Karena wali adalah memang autatnya, jadi pasaknya jagat. Kalau orang Jawa itu nggak cuma teori gitu-gitu itu. Hanya mek diperdebatkan, mau nganti 200 tahun orang ngadeg-ngadeg. Jalankan gitu aja. Orang Jawa itu begitu. Sing ra perlu ya kok nang guri gitu. Langkon jadi. Jadi kaitannya dengan Hanyokrowati tadi seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir itu kaitannya adalah dengan oh iya, yang Trimino belum ya. Yang Trimino ini bisa kita jumpai misalnya di Museum Derajat di Lamongan ya. Jadi Trimino ini sesungguhnya doktrin ya nyong sewu, doktrin Islam zaman dulu itu begini ya. Begini doktrinnya. Bagaimana posisi Allah, posisi Nabi Muhammad dan posisi Sultan itu begini. Jadi Trimino ini gimana ya saya? Mino itu ikan. Ikan itu hidup di air ya. Hidup di air. Maka kalau dia hidup di air yang wangi, di Banyuwangi, di Banyumas, maka mesti jadinya minonya ya juga luhur tuh, ikut wangi tuh. Tahu dia nggak apa-apa. Ini luhur atau Mino luhur ini kalau dioperasi kosok balen jadinya Ruhul Amin. Bukan Amin, Min A. Jadi Amin, Ruhul Amin. Jadi ini orang Jawa menerjemahkan Ruhul Amin itu begini. Roh-roh sing pantas mendapatkan amanat, makanya dosanya di sini. Para sultan itu di sini, makanya Khalifatullah fil ard. Sultan
Sayyidin Panotogomo Abdurrahman Khalifatullah kan gitu. Itu posisinya adalah di ini Wahdaniyatul Adamiyah, kursi keadaman gitu. Kursi sebagai ini ja'ilum fil ardi khalifah, itu kursinya itu dipertahankan terus sampai hari kiamat gitu kalau orang bisa memahaminya. Makanya dia ruhul amin, ruh sing pantas mendapat amanat. Dikosok balik nino luhur, maka diterjemahkan menjadi 3 ikan ini. Nino itu artinya ikan, Mino ingkang luhur, ikan yang agung, bukan. Makanya nanti para wali itu mesti kaitannya dengan ikan. Kalau cerita-cerita wali-wali itu Sunan Derajat, Sunan ini kaitannya dengan ikan. Karena Mino luhur. Nanti bingung aku nih harap ngajari wong londo iki piye saka ngendi sing ngajari. Wahdaniyatul Adamiyah gitu. Wah, saya nggak tahu itu. Pokoknya kitabnya bilang begitu. Ini ahli-ahli agama ini loh mesti ngerti itu. Saya nggak ngerti. Aku ngertinya aksara mengkurep ya. Yang di atas apa? Yang di atas. Ini. Oh, ini akadiyat. Akad. Nah, kalau jauhnya akadiyatullah. Akadiyat, kalau sebelahnya Wahdatul Muhammad. Yang sini Wahdaniyatul Adamiyah. Saya malah kalau dengan ada konsepnya, saya menemukan anunya lah, maksud saya rujukan kitabnya, wah aku malah seneng banget. Karena kita juga tahunya cuma begini doktrinnya. Jadi itu ada di sebuah keropak gitu di Museum Sunan Bonang. Sunan Derajat, sorry. Trimino. Ini babagan apa ini? Tekan bunyi tenang. Tenang nih. Mino. Boro-boro Trimino mati. Tiba. Saya ke dunia nggak jumpa barang ini. Pertanyaan berikutnya, atau petang-petang narudut. Mas, orangnya mas aku dulu. Pasti, otak. Monggo ada yang lain pertanyaan? Aja sing abot-abot kok. Ora boleh mati kok jeblok malah. Ini monggo.
Oh iya, yang metrumnya metrumnya Dandang Gula ya, yang belum. Jadi Dandang Gula memang ada 10, nanti 10 gotro atau 10 baris. Nanti anunya guru lagunya ada 10 itu. I kemudian I A. Jadi I A kemudian I lagi kemudian A itu anunya itu loh Mas. Apa namanya guru lagunya. Disebut guru lagu itu kalau aksara Jawa itu tiba mulu atau ngelegeno. Dia diberi wulu atau dilegenake tanpa sandangan, tanpa harokat gitu. Jawa raiso, Arab raiso muli ya tanpa harokat. Jadi tanpa sandangan itu. Jadi di sana metrumnya ada 10 baris, kemudian ada juga nanti guru lagunya. Kemudian ada guru wilangannya. Jadi setiap baris misalnya baris pertama ana kidung rumeksa ing wengi 9 I gitu. Jadi 9 suku kata diakhiri dengan wulu. Diakhiri dengan kasroh kalau itu kalau kira itu. Ana kidung rumeksa ing wengi 10 suku kata. Nah, kemudian diakhiri dengan I. Itu guru wilangannya ini 10, guru lagunya I. Baris kedua, teguh hayu, luputo ing loro 10 lagi tapi berakhir akhirannya atau guru lagunya A atau nglegeno. Nglegeno itu telanjang enggak diberi sandangan. Luputo bilai kabeh 8 tetapi juga bukan I. Paling jadi harus E. Jadi itu sudah ada pakemnya. Nah, masalah iramanya itu beda-beda. Saya tadi kita misalnya ana itu rumeksa ing wengi itu itu namanya Dandang Gula Kanyut. Kanyut itu yang menghanyutkan karena itu untuk doa misalnya. Ada lagi ana kidung rumeksa ing wengi. Itu yang kedua. Nah, jenis-jenis irama seperti ini ada 56 juga. Jadi Dandang Gula tok saja itu ada 56. Belum lagi yang lain, pucungnya berapa, megatrungnya berapa. Jadi sudah sangat banyak jumlahnya. Sudah ratusan jumlahnya. Apalagi perkembangan sekarang ya, perkembangan mocopat yang sekarang itu sudah sangat banyak jumlahnya. Nah, kalau Dandang Gula ini seperti tadi sudah saya aturkan, saya sudah matur bahwa Dandang Gula ini adalah dari Sunan Kalijogo. Dandang Gula, jadi untuk memeras manisnya, mencari rasa manisnya. Ya. Kayak kelengkeng itu loh, rasa manisnya, kemudian nanti isinya hitam kan, bijinya itu hitam, ireng bijinya kelengkeng itu. Tapi kelengkeng juga kelengkeng itu mati artinya. Jadi kalau sastra Jawa itu sangat konsisten dengan masalah-masalah simbol. Jadi itu Mas, kalau tadi pertanyaan tentang Dandang Gula itu bagaimana guru lagu, guru wilangannya. Sebetulnya juga nanti masih ada lagi guru gotro namanya misalnya. Tapi tidak mungkin kita pahami dalam teks aksara Greek, aksara aksara Latin gini ABC ini nggak mungkin kita. Belum lagi nanti ada mangajabnya. Gitu. Jadi kalau kita kalau suatu ketika diberi Allah rezeki ketemu dengan Suruk Wijil ini aksara Jawanya, wah kita beruntung sekali. Kita bisa mengerti surat Wijil ini siapa yang menulis, diarahkan ditujukan kepada siapa, itu bisa kita mengerti. Kalau cuma begini nggak bisa.
nggak bisa. Jadi memang untuk itu ya kita harus kembali lagi ke aksaranya, ke aksara awalnya ketika ini dituliskan. Ya tentu saja sekarang ya kita bersabar dulu lah, nanti insya Allah lah nanti di waktu-waktu mendatang mungkin mudah-mudahan sambil berjalan kita akan ketemu juga. Karena kalau kita membaca ulang misalnya, kita sudah tahu di sana manajatnya itu di awal tulisan aja ada simbol yang menunjukkan bahwa ini disabdakan oleh seorang raja kepada bawahannya atau kepada rakyat kawalannya. Atau sebaliknya, mengajabnya juga ada yang lain antara sesama teman, selevel gitu. Ada lagi mengajab yang lain antara murid guru, murid kepada guru. Jadi tadi Mas, kalau dikaitkan dengan metrum mocopat dalam ini, kalau kita dalam aksara detik ini, kita nggak mungkin melacak sampai ke situ, nggak mungkin. Harus kita cari aksara Jawanya, baru kita bisa mengerti. Ini yang menulis Sunan Bonang kah? Atau murid Sunan Bonang yang melihat Wujil, atau Pangeran Wujil itu sendiri yang menuliskannya. Itu bisa kentara kalau kita membaca atau melihat manuskripnya yang masih ditulis dalam aksara Jawa. Jadi memang ya sebetulnya sama saja seperti sekarang lah, ada apostrof, ada ini, ada alinea. Aturan membuat skripsi misalnya, atau tesis atau disertasi kan juga punya aturan-aturan begitu. Sama saja sebenarnya. Cuma kalau aksara Jawa ini karena lebih esoteris, jadi sebetulnya penting memahami sampai ke sana. Gitu. Lebih esoteris, lebih kedalaman jiwa itu. Kita penting memahaminya sampai kedalaman itu. Maka dengan di ahli aksara seperti ini, sebetulnya kita sudah kehilangan hampir 70% dari kemungkinan untuk menggali maknanya. Jadi kita paling hanya bisa 30%-nya. Jadi kalau kita mengalih aksarakan seperti ini, itu ya. Jadi masalah kolaborasi penulisan ini memang kendala kita hari ini itu seperti itu. Kita nggak bisa menjumpai tulisan aksara Jawanya. Kalau Wedotomo sama Ulangleh masih bisa, Mas. Kita masih bisa mencari buku yang beraksara Jawa itu masih bisa. Masih banyak lah gitu kita jumpai itu, Mas. Misalnya tinggalan-tinggalan dari penerbit Kediri siapa? Tan Kun Sui. Ya, penerbit Kediri itu Tan Kun Sui itu dia masih menyertakan aksara Jawanya. Itu sangat menolong. Sangat membantu kita untuk itu. Misalnya kemarin saya dapat Kediri, itu masih disertakan lampirannya dalam tulisan Babat itu dalam bentuk dalam bentuk aksara Jawa. Itu sangat menolong, sangat membantu. Seperti di sini kita juga ini kan downloadan dari internet. Ini downloadan kita ini juga dia banyak yang meleset. Ini dibaca keng atau dibaca keng, huruf ing atau huruf keng, e atau e, itu juga ini banyak yang keliru-keliru di sini. Tapi ya kita nggak apa-apa, ini udah lumayan daripada kita nggak dapat sama sekali. Gitu. Ini udah lumayan, makanya kita ini lumayan. Terjemahan nanti coba Anda buka terjemah bahasa Indonesianya di rumah. Anda sangat berbeda dengan yang kita omongkan barusan. Gitu. Karena memang kendalanya di situ. Enggak loh, tinggal ada yang tanya lagi. Mumpung saya petang, monggo. Kenapa kalau solo atau sholat itu mesti ada dulunya, terus nanti ada hukumnya, terus ada basuhnya, kayak campuran gitu? Iya. Oh, itu nggak sembarangan, Mas. Memilih. Makanya saya tadi bilang, kenapa kok suruh ujil ini nggak ditulis dengan kembang wijil? Padahal wujil, mijil, wijil. Atau kenapa dia karena berhubungan dengan Sunan Bonang, kenapa nggak ditulis dengan Durmo? Karya Sunan Bonang kan Durmo. Tadi di awal-awal kita sudah makanya ini adalah satu
satu cara ini sang penulis ini ingin menyampaikan kepada kita dengan dan gula, artinya intisarinya yang ingin disampaikan. Gitu. Maka ditulis dengan tidak dengan simo dan tidak dengan mijil, tapi dengan dan gula untuk sampai kepada intisarinya. Nah, di sini kita nggak bisa, misalnya salah satu yang nggak bisa dibaca dari sini adalah Sasmito Gending namanya. Pergantian dari dandan gula ke, ini kan hanya dandan gula saja. Kalau di serat-serat yang tebal itu ada dandan gulanya, ada lengkap itu 11 itu bisa muncul semua. Perpindahan dari dandan gula ke mijil ke durmo itu nanti ada Sasmito Gending namanya. Sasmito Gending itu clue kira-kira. Itu ada clue-nya, ini clue-nya ini. Maka kita langsung ini pasti masuknya nanti ke Gambuh misalnya. Pasti ada clue-nya. Nah ini yang luput dari bacaan-bacaan ahli-ahli sejarah sekarang. Ahli-ahli sejarah sekarang membaca naskah-naskah begini, kemudian tidak mengerti Sasmito Gendingnya, tidak mengerti guru lagu, guru wilangan, tidak mengerti tadi yang kata jenengan mengapa yang ini ditulis Gambuh, yang ini ditulis Dandan Gula, yang ini ditulis. Nah ini juga satu persoalan besar bagi kita untuk memahami sejarah kita sendiri. Karena yang kita pahami sekarang adalah semuanya impor dari kolonial, ya, dari Belanda, dari Prancis, gitu. Itu yang mereka membacanya tidak sampai ke kedalaman itu. Itu yang jadi masalah. Kayak di sini misalnya persoalan panengen paniwo, ya, aksara panengen lan aksara paniwo di sini. Ini nggak ada di sini nggak ada penjelasannya. Makanya dia nanti masuknya ke dalam bukan persoalan mijil maupun persoalan durmo, tapi persoalannya adalah perasan manisnya dari atau yaitu dandan gula. Itu kalau kaitannya dengan Mesrum Sekar Mocopat. Monggo yang lain. Jadi asiknya berbicara khasanah Jawa itu terkait dengan mocopat, dengan metrum, dengan gamelan, gitu, dengan tari-tarian, gitu. Seluruhnya merupakan satu sistem pengetahuan yang integrated ya, yang saling berkait gitu, tunggal. Itu yang sebenarnya yang mengasihkan dari budaya Nusantara. Dan Islam itu dikemas begitu kalau di sini. Selama ratusan tahun sebelum 1912 ya, sebelum berdirinya kerajaan Saudi. Sudah lebih dulu seperti itu. Makanya kerajaan Saudi sampai sekarang nggak punya gedung opera, gedung pertunjukan musik itu nggak ada. Karena dia juga nyontoh yang sebelumnya, Muawiyah Abbasiyah juga nggak punya gedung opera. Padahal peradabannya 900 tahun. Itu. Tapi di Nusantara setiap pendopo bisa kita gunakan untuk sendera tari, untuk gamelan, mocopatan, ya ngaji, latihan pencak, latihan selawatan, gitu. Kalau di Jawa. Jadi sangat berbeda formatnya. Sangat berbeda. Kalau di sana ya formatnya ya semek ngono-ngono ya. Maaf lah. Terlalu bajui gitu loh. Yang lain mantap, kalau nggak ada kita tutup boleh. Oh iya. Tadi mungkin yang lewat itu Mas Kumambang sama Megatron itu penciptaan. Iya. Yang Megatron maupun Mas Kumambang saya lupa ya masalahnya. Nantilah kapan-kapan tak lengkapi ya. Itu sebetulnya ada seratnya sendiri. Sujaroh Mocopat namanya. Saya lupa itu Mas Kumambang itu. Nantilah daripada keliru saya. Sunan siapa gitu.
saya nggak salah Sunan Giri juga membuat. Mas Kemambar sama apa mas tadi yang ketinggalan? Megatroh ya. Itu menyangkut itu sejarah Mojopat. Dan hari ini orang membicarakan Mojopat selalu menghindari membicarakan sejarahnya. Siapa yang menciptakannya? Itu menghindari. Dan ini yang menurut saya membuat akhirnya kesan Jawa Ulonya itu tadi yang keluar. Mojopat itu karya agung para wali misalnya. Dan itu kalau kita kan doctus cum libro kan gitu ya. Kalau tradisi doktor itu harus menyebutkan referensinya mana kan gitu. Tradisi ilmiah kan harusnya begitu ya. Kalau kita menyebutkan tembang ini, oh ini harusnya kita sebut kan gitu. Ini dari Kanjeng Sunan Kalijaga, Al-Fatihah kan gitu. Kan tradisi tradisi ilmiah harusnya begitu. Kerapian ilmiah itu begitu. Hal seperti itu yang maksud saya hari ini, sehingga makin lama orang tahunya kebudayaan ini tuh jauh dari ajaran yang lain. Monggo. Saya pernah membaca di kitab Surat Salatin secara Melayu itu kan digambarkan tentang sang Suparga yang naik kuda sembrani ke penempatan keris-keris tadi itu ada yang tentang kalau yang buatkan keris depan itu maknanya apa, kuda sembrani maknanya apa, belakang kerisnya itu maknanya siapa? Ya betul. Terus maknanya itu Pak, kuda sembrani itu simbol dari apa? Oh iya. Jadi kalau kuda sembrani itu misal ya kalau di barat kan disebutnya kuda terbang ya pakai sayap ya Pegasus. Tapi kalau di Jawa sebenarnya seperti nanti dalam babat Diponegoro, kuda sembrani juga salah satu kendaraan Pangeran Diponegoro adalah kuda sembrani. Bahkan kalau kita mau seneng ngeluyur ke tempat-tempat yang angker itu ada nanti tapak kuda sembrani itu di sekitar Parangtritis sana. Tapaknya yang kuda yang dinaiki Pangeran Diponegoro yang berupa kuda sembrani. Jadi kuda sembrani ini kalau di dalam tatanan simbol ini dikait-kaitkan dengan masalah persoalan umat, bahwa ini sang yang numpak ini, yang pengendara ini berarti dia berkaitan dengan langit gitu. Jadi dia terkait dengan tatanan langit, tatanan para malaikat, tatanan para anbiya, tatanan Gusti Allah gitu. Jadi dia mengendarainya kuda sembrani. Gitu. Kalau di Jawa kan Borono ya. Borono itu apa ya istilahnya? Kelangitan gitu. Itu kaitan dengan kuda sembrani. Tapi kalau kaitannya dengan tatanan keris, itu memang tatanan keris itu terutama keris di zaman sampai zaman Diponegoro, keris itu dipasangnya di depan, di nyoten itu di sini. Tapi kalau di zaman Belanda ketika pasca Diponegoro, maka Belanda membuat aturan keris harus dipasang di Walengker. Walengker itu di belakang di sini, Walengkeran ya. Nah, Walengker ini sebetulnya supaya keris tidak bisa dijabut. Gitu. Maka kalau orang suwan ke keraton, itu kerisnya harus kelihatan di sebelah kanan sini. Dan kelihatan gitu bentuknya kerisnya apa. Apa dia itu gayaman atau dia itu ladran. Ladran itu yang gini itu loh, kayak perahu itu ladran namanya. Jadi pegawai istana ataupun itu sudah bisa tahu, oh yang dia bawa ini ladran, ini berarti ini pejabat. Oh yang dia bawa gayaman, oh berarti ini ulama. Ini mesti ahli agama, hati-hati mesti pemberontak. Iya, kalau zaman dulu dikaitkannya begitu, sesuai dengan catatannya Snok Homurumnya. Kalau kolonialisme ingin menghabisi
perlawanan terhadap kolonialisme, maka habisilah ulama-ulama Jawi kan gitu. Dalam itu loh, catatan Snowball Islam di Hindia Belanda itu, terbitan LP3S itu ada. Hilangkanlah ulama-ulama Jawi. Jawi maksudnya Nusantara. Karena tatanannya kita sudah matang, budayanya itu sudah matang sekali. Oh, di taruh sini artinya ini gitu. Seperti misalnya di Sulawesi ya, di suku Mandar itu, di Sultanan Mandar itu orang menyatakan protes terhadap Sultan itu cukup dengan kopiahnya ini atau ikatnya itu dimiringkan gini. Itu sudah ngerti. Jadi kalau ada orang menghadap ke Sultan Mandar waktu itu, ikatnya dimiringkan gini, Sultan sudah deg-degan gitu, waduh, ini protes ini. Gitu. Sama ketika ulama Sulawesi, Syekh Yusuf Al-Makassari, itu datang ke Haramain, mau ceramah di sana kan, mau ngisi khutbah Jumat, sama askarnya ditutup pintu-pintu Masjidil Haram waktu itu, tidak boleh. Orang Arab aja nggak boleh, apalagi kamu orang Jawa. Maka Syekh Yusuf cukup digiringkan ikatnya, digiringkan gini. Wah itu Ka'bah miring kan gitu, bocel sama di jalan. Ada baca itu suluknya Syekh Yusuf Makassar. Ada di satu. Wah, kabarnya miring, geger ulama langsung dari ini askar di depan di pintu tadi ada tamu siapa yang nggak boleh masuk? Ada orang Jawa, aku suruh masuk, bahaya. Iya, bahaya itu suruh masuk. Begitu masuk, ya saya jangan dimiringkan kayak apa ya. Cekil lagi kan, cekil lagi. Iya. Jadi dulu kalau Syekh Yusuf nggak mau dijekil ikatnya, mungkin Ka'bah termasuk bangunan miring di dunia. Konconnya masih Menara Pisa. Dari situ aja kita bisa melihat bagaimana otoritas ulama-ulama Jawi ya, ulama-ulama Nusantara. Oleh karena itu diskusi-diskusi begini nggak ada ruangnya dalam diskursus akademik. Nanti kalian tahu identitas kita, bahwa kita itu memang punya otoritas terhadap persoalan-persoalan baik keagamaan maupun pemerintahan di dalam dunia Islam. Gitu. Ya, makanya nggak ada diskusinya, apalagi suruh ucil gini yang mesti nggak ada. Ambok jenenge Uwin Syarif Hidayatullah loh. Tetap nggak tahu sejarahnya Syarif Hidayatullah. Contohnya aja yang lucu, Pak Uwin Sunan Kalijaga di Jogja, nah, harusnya ya di Demak. Universitas Gajah Mada kok di Jogja, ya keliru. Harusnya di Surabaya atau di Mojokerto sana. Universitas Pak Gajah Mada, makanya keliru itu. Banyak yang keliru begitu itu. Universitas Uwin Syarif Hidayatullah orang Jakarta itu. Pernah gaduh gitu. Karena kita itu nggak diberi ruang untuk memahami sejarah kita sendiri. Syarif Hidayatullah harusnya ya di Cirebon. Uin kalau yang lain Universitas Sultan Agung, Unisula, ini Semarang. Kan jadi lucu. Harusnya itu yang di Jogja. Karena begini kelihatannya hal yang biasa-biasa, tapi itu satu persoalan-persoalan yang penting dalam membangun pemahaman, membangun epistemologi kita. Itu penting sekali. Belum lagi kita membahas batiknya. Batik ada parang, ada sekar jagat, ada semen, ada dan lain sebagainya. Itu semua bisa dibaca. Itu semua pesan, itu semua pitutur, pituduh, piwulan. Makanya nggak ada ruangnya kan untuk membahas begitu.
Bahkan profesor UGM aja nggak ada yang sampai kedalaman itu. Karena profesor kontol. Kalau kita mau sampai kedalaman itu, nggak ada ruangnya. Dunia modern terlalu takut dengan kebudayaan orang-orang pintar kayak orang Jawa itu. Loh, ini bukan memuji-muji diri sendiri, memang sudah terpuji kita itu. Nah, ini yang maksud saya, kenapa kalau saya juga misalnya dengan mengajak teman-teman untuk untuk membaca surat-surat kita, untuk pelan-pelan kita memahami itu. Bahwa kita ini, siapa bilang kebudayaan Indonesia itu bukan budaya tulis. Orang Barat kemudian bilang kami ini budaya tulis, orang Jawa itu budaya lisan. Siapa bilang? Kita itu punya mungkin ribuan jumlahnya. Cuma di universitas nggak dibaca. Jadi koleksi universitas iya. Tadi Sanata Dharma punya koleksi iya. Tapi ya orang dilocok. Ini jadi persoalan. Apalagi yang universitas Islam lah. Kayak misalnya Universitas Musuh Yesus itu UMY. Nggak benar itu. Nggak bakal ajar Pak untuk membaca begini. Musuh Yesus itu sastra Jawa. Nggak bakal. Ambo sing nganu itu masih laris-laris baik terang, manajemen, gitu. Kan seperti itu kan lucu sekali gitu. UAD itu kan gitu, nggak ada sastra Jawa UAD. Apa ya? Pokoknya sing kira-kira laris lah gitu. Jadi memang lucu. Gitu. Monggo loh yang lain kalau masih ada pertanyaan. Merahnya ya aku harus menggeng ini. Ya, siapa? Monggo, lahir. Kalau enggak, monggo Mas Amir ditutup. Kita ngirit. Hanya kalau zaman dulu masjid-masjid kita itu takmirnya nggak cuma yang kelihatan. Ini kan cuma takmir yang kelihatan itu belum kelihatan. Tapi takmir yang nggak kelihatan sudah banyak sebetulnya di sini. Makanya kan ada takmir yang pindah bocah itu dalam gedung kan gitu dong. Gedung di pengimaman dipindah ke kamar mandi ya gitu. Itu di seluruh Indonesia begitu. Jadi takmirnya ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Monggo Mas. Ampun, monggo. Apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita bersama bersama. Besarnya nanti setelah acara ditutup kami silakan Mas dari Bapak untuk ke asrama di Bunda Sudirman untuk meraih di sana. Lagi nanti dengan bacaan alhamdulillah. Kami berikan ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.